Serial Kitab Tauhid bagian 61. At-Tatayyur, beranggapan sial. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-131. Ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah, kesialan yang menimpa mereka itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kaum Fir'aun yang setiap kali ditimpa paceklik, kekeringan, mereka mengatakan, paceklik dan kekeringan ini adalah kesialan yang dibawa oleh Musa dan para pengikutnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantah anggapan mereka ini, bahwasanya apa yang menimpa mereka itu tidak lain merupakan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang menimpa mereka disebabkan kekafiran mereka sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bodoh, tidak memiliki ilmu. Andai mereka faham dan menggunakan akal sehat mereka, tentu mereka akan mengetahui bahwasanya Musa alaihissalam tidaklah membawa selain kebaikan, keberkahan bagi siapa saja yang mau beriman dan mengikuti dakwah beliau. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala membantah anggapan sial yang disangka oleh kaum Fir'aun. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-19. Qalu ta'irukum ma'akum. Utusan-utusan itu berkata, kesialan kalian itu disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala juga membantah orang-orang yang mendustakan para rasul alaihi salatu wassalam. Pendustaan mereka itu menyebabkan mereka ditimpa oleh bala, musibah, dan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, mereka menuduh bahwasanya bala dan musibah tersebut datang gara-gara para rasul. Maka Allah pun menjelaskan bahwa sebab datangnya bala dan musibah itu adalah perbuatan mereka sendiri, akibat kekufuran mereka. Bukan disebabkan oleh para rasul alaihi salatu wassalam yang mereka tuduh. Dari kedua ayat yang mulia ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya segala macam bala dan musibah disebabkan oleh kemaksiatan, kekufuran manusia kepada Allah dan Rasulnya. Bukan karena kesialan yang datang dari sisi makhluk tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, La adwa, wala tiyarata, wala hammata, wala safar. Tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Tidak ada at-tiyarah atau kesialan yang datang dengan sendirinya. Tidak ada pengaruh hammah, yaitu ramalan menggunakan burung hantu. Dan tidak ada pengaruh safar yang dianggap mendatangkan kesialan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan wala nau'a, wala ghula. Pengaruh nau' itu tidak ada. Nau' adalah garis orbit bulan yang dianggap bisa mendatangkan keberuntungan atau kesialan dengan sendirinya. Dan ghul atau hantu tidak juga bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW membantah keyakinan kaum jahiliyah yang syarat akan kepercayaan-kepercayaan batil. Mereka melakukan ramalan yang buruk menggunakan burung. Sebagian lagi menggunakan bulan, bintang-bintang, dan sebagian lagi bekerja sama dengan jin dan syaitan. Lantas mereka berupaya menghindari ramalan buruk atau kesialan atau anggapan sial tersebut. Nabi SAW juga membantah anggapan mereka bahwasanya penyakit bisa berpindah dengan sendirinya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi membantah semua khurafat ini lalu menggantikannya dengan konsep tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akidah tauhid yang tulus dan murni. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La adwa wala tiyarata wa yu'jibuni al-fa'l. Qalu wa ma al-fa'l? Qala al-kalimatu at-tayyibah. Penyakit yang menular dengan sendirinya itu tidak ada. Tiyarah atau kesialan juga tidak ada. Namun, saya senang dan takjub dengan al-fa'al. Para sahabat kemudian bertanya, al-fa'al itu apa, wahai Rasulullah SAW? Maka beliau, alaihi salatu wassalam, menjawab, al-fa'al adalah optimisme berupa ucapan-ucapan yang baik,
yang menggambarkan optimisme dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang mulia ini menjelaskan bahwasanya al-fa'al atau kalimat-kalimat positif yang mengandung optimisme dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah termasuk at-tiyarah yang terlarang, bukan termasuk anggapan sial yang dilarang dalam syariat Islam. Para ulama menyebutkan perbedaan antara al-fa'al dan at-tiyarah, perbedaan antara optimisme dan anggapan sial. Pertama, al-fa'lu berkaitan dengan sesuatu yang membahagiakan atau menyenangkan. Sedangkan at-tiyarah hanya berhubungan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang dianggap buruk. Kedua, pada al-fa'l ada husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengandung unsur persangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua hamba Allah diperintahkan untuk berhusnudzan kepada Allah. Sementara pada at-tiyarah atau anggapan sial terdapat unsur su'udzan, prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segenap hamba dilarang untuk bersu'udzan kepada Allah tabaraka wa taala. Abu Daud rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyebutkan bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar tentang at-tiyarah dibicarakan di sisi beliau, maka beliau pun bersabda, "Ahsanuha al-fa'l wa la taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika." Yang terbaik adalah al-fa'l, optimisme. Sedangkan at-tiyarah tidak akan menyurutkan seorang muslim, tidak akan mampu menggagalkan perbuatannya. Maka jika seseorang dari kalian melihat apa yang tidak disukainya, janganlah dia beranggapan sial. Hendaklah ia mengucapkan doa, "Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebajikan kecuali Engkau. Tidak ada yang menolak keburukan kecuali Engkau. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Engkau." Dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya at-tiyarah atau anggapan sial tidak akan bisa membuat surut seorang muslim dari rencananya dan tekadnya. Sebab seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala meyakini bahwasanya tidak ada seorang pun yang mampu untuk mendatangkan kemudaratan atau memberikan kemanfaatan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun at-tiyarah atau anggapan sial bagi orang-orang yang tidak beriman bisa menjadikan seseorang surut dari tekad dan rencananya sebab mereka percaya kepada kesialan. Nabi lantas memberikan petunjuk sebagai solusi untuk menolak at-tiyarah di dalam hati. Solusinya adalah dengan doa yang beliau ajarkan di atas. Dan doa tersebut mengandung ajaran tentang tawakal, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Doa tersebut juga mengandung pengakuan diri bahwa seseorang tidak memiliki haul atau daya ataupun kekuatan kecuali dengan bantuan Allah semata. Telegram channel Kristal Iman.